Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang hari ini di tanggal 19 Mei tahun 2025. Bantuan Rp225.000, Rp375.000, dan juga Rp900.000 bisa dicairkan. Bisa lewat kartu ATM atau juga bisa ke bank penyalur langsung. Kemudian informasi berikutnya, tersisa 8 hari lagi. Kira-kira apa yang tersisa 8 hari lagi ini ya? Dan informasi yang terakhir terkait dengan update status bantuan PKH-BPT tahap kedua tahun 2025 di 6NG hari ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Yang pertama, pada hari ini di tanggal 19 Mei tahun 2025, tepatnya pada hari Senin, bantuan senilai Rp225.000 hingga Rp900.000 ini bisa dicairkan. Bisa lewat kartu ATM atau bisa langsung ke bank penyalur. Nah, kira-kira bantuan apa yang nominalnya Rp375.000, Rp225.000, dan juga Rp900.000 yang bisa dicairkan pada hari ini? Nah, jadi ini menyusul terkait dengan adanya SK pemberian bantuan PIP bagi siswa-siswi kelas akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, dan juga kelas 12 yang telah diterbitkan oleh pihak Puslabdi Kemendikbudristek di bulan April yang lalu, di mana untuk jenjang SD, SDLB, dan juga paket A ini ada sebanyak 938.160 siswa. Kemudian untuk jenjang SMP, SMP-LB, dan juga paket B ada sebanyak 911.625 siswa. Kemudian untuk jenjang SMA, SMA-LB, dan juga paket C ada sebanyak 399.260 siswa. Dan untuk jenjang SMK ada 442.698 siswa yang berada di kelas akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, dan juga kelas 12 yang telah ditetapkan ke dalam SK pemberian PIP di tahap pertama tahun 2025 kali ini. Jadi siswa-siswi tersebut berdasarkan hasil pemadanan data dengan DTKS, kemudian data miskin ekstrim, ini ternyata lolos menjadi penerima bantuan PIP, dan sebelumnya siswa-siswi tersebut telah memiliki rekening simple yang aktif. Artinya sebelumnya sudah pernah mendapatkan bantuan PIP. Nah, ini bantuannya sudah bisa dicairkan sejak bulan April yang lalu, dan hari ini pada hari Senin di tanggal 19 Mei tahun 2025 tentunya aktivitas perbankan ini kembali aktif ya setelah beberapa hari yang lalu ini libur. Nah, tentunya bagi siswa-siswi yang berada di dalam SK pemberian tersebut yang masih belum sempat mencairkan bantuan PIP-nya, maka bisa mencairkan pada hari ini. Nah, untuk proses pencairannya bisa langsung ke agen bank terdekat ataupun ke mesin ATM terdekat. Ini khususnya bagi yang sudah memiliki kartu ATM ya, seperti itu, atau KIP kartu ATM. Sedangkan yang masih belum memiliki kartu ATM, ini bisa melakukan pencairan di bank penyalur terdekat. Tentunya untuk jenjang SD dan juga SMP sederajat ini di Bank BRI. Untuk jenjang SMA, SMK sederajat ini di Bank BNI ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud yang bisa dicairkan pada hari ini itu bagi siswa-siswi kelas akhir yang masuk ke dalam SK pemberian PIP di tahun 2025 yang masih belum sempat mencairkan
sejak diterbitkannya SK pemberian di bulan April kemarin. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Sedangkan bagi yang sudah dicairkan ya berarti pada hari ini sudah tidak bisa dicairkan lagi ya seperti itu. Dan perlu diingat bantuan PIP dalam 1 tahun anggaran itu dicairkan 1 kali ya seperti itu. Nah kemudian informasi berikutnya, tersisa 8 hari lagi. Per hari ini di tanggal 19 Mei tahun 2025 hingga nanti ya mendekati akhir bulan Mei ya seperti itu. Nah tepatnya mulai dari hari Senin ini hingga hari Jumat, kemudian menyusul hari Senin depan, Selasa dan juga hari Rabu itu terakhir ya seperti itu. Untuk proses aktivasi rekening simpelnya. Nah ini khusus bagi siswa-siswi kelas akhir juga ya, kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12 yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2025 ini. Nah yang dimaksud SK nominasi ini adalah siswa-siswi yang baru mendapatkan bantuan PIP di tahun ini, sebelumnya belum pernah mendapatkan, atau juga bisa siswa-siswi yang naik jenjang yaitu dari SMP ke SMA karena ada peralihan bank dari Bank BRI ke Bank BNI ya. Nah itu juga harus melakukan aktivasi rekening simpel. Beda lagi kalau naik jenjang dari SD ke SMP, itu bank penyalurnya masih sama yaitu Bank BRI. Namun yang naik jenjang dari SMP ke SMA atau SMK itu harus pindah bank dari Bank BRI ke Bank BNI, maka perlu melakukan aktivasi rekening simpel. Nah, berdasarkan informasi terbaru yang kita terima, untuk jenjang SD, SDLB dan juga paket A, ada sebanyak 12.902 siswa yang harus melakukan aktivasi rekening simpelnya. Kemudian untuk jenjang SMP, SMPLB dan juga paket B ada 21.385 siswa. Kemudian untuk jenjang SMA, SMALB dan juga paket C ada sebanyak 17.310 siswa. Dan untuk jenjang SMK ada 11.822 siswa yang harus melakukan aktivasi rekening simpelnya. Dan ini yang paling penting perlu digarisbawahi, batas akhir proses aktivasi rekening simpelnya ke bank penyalur itu terakhir tanggal 31 Mei tahun 2025. Tetapi karena di tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31 itu kan libur ya, ada tanggal merah, ada cuti bersama, maka terakhirnya itu ada di tanggal 28 Mei. Artinya sejak atau per hari ini itu tersisa 8 hari saja bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi yang berada di kelas akhir untuk melakukan aktivasi rekening simpelnya. Takutnya apabila tidak ada perpanjangan waktu aktivasi rekening simpel dari pihak Puslabdik, maka kepesertaan bantuan PIP-nya itu akan dicabut dan bantuannya akan dikembalikan ke kas negara. Itu takutnya apabila tidak melakukan aktivasi rekening simpel hingga batas akhir yang telah ditetapkan ya, seperti itu. Jadi buat para orang tua, buat wali murid yang sudah mendapatkan informasi bahwasannya anaknya ini masuk ke dalam SK nominasi dan harus melakukan aktivasi rekening simpel, maka segera lakukan aktivasi rekening simpelnya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian informasi yang tidak kalah penting pada hari ini terkait dengan update status bantuan PKH BPNT tahap kedua tahun 2025 periode April, Mei, Juni di 6NG hari ini. Tentu banyak sekali harapan dari para keluarga penerima manfaat yang menanti-nanti kapan bantuannya dicairkan. Nah, agar segera bantuan tersebut dicairkan. Tapi nyatanya hingga saat ini masih belum juga ada terlihat progres di 6NG ya, baik itu penetapan KPM, evaluasi komponen, final closing dan lain sebagainya. Itu untuk tahap kedua masih belum terlihat. Jadi buat para KPM sabar, semoga nanti ketika sudah muncul statusnya di 6NG tiba-tiba sudah SPM atau sudah SI ya. Jadi buat para KPM sabar saja, didoakan semoga cepat tersalurkan. Dan yang perlu dipahami di tahap kedua ini acuannya bukan lagi DTKS tapi sudah DTSEN, dan yang mendapatkan bantuan adalah desil 1, desil 2, desil 3, insya Allah hingga desil 4 ya, seperti itu. Desil 5 ini saya juga masih belum mendapatkan informasinya, tapi yang positif ini adalah desil 1 hingga desil 4 ini masih mendapatkan. Kemudian bagi yang sudah berada di luar desil tersebut,
maka sudah tidak dicairkan kembali bantuannya. Dan yang perlu diperhatikan pesan dari Bapak Menteri Sosial bagi seluruh keluarga penerima manfaat, bantuan sosial ini hanya stimulus saja, tidak selamanya. Jadi para KPM ini harus berdaya, harus naik kelas, di mana di tahun 2025 ini target satu orang pendamping adalah 10 KPM yang tergraduasi. Jadi persiapkan diri para KPM semuanya agar nantinya bisa naik kelas, bisa berdaya. Mulai dari sekarang rintis usaha masing-masing, entah itu usahanya apa, jualan atau usaha apa ya, seperti itu. Untuk lebih sejahtera tentunya, untuk mendapatkan nilai tambahan agar tidak menggantungkan dengan yang namanya bantuan sosial. Bantuan itu tidak selamanya hanya bersifat stimulus saja. Jadi bisa dipahami ya. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.